Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Lailatul Sadia dari Tahfiz. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayahnya. Dia adalah satu-satunya paman beliau yang sangat menentang ajaran Islam. Abdul Uzza adalah nama sebenarnya, namun dikatakan sebagai Abdul Lahab karena wajahnya yang merah padam jika ia marah. Sedangkan nama istrinya adalah Ummu Jamil. Sepasang suami istri itu hidup berkecukupan dengan harta yang mereka usahakan sendiri. Pada 22 April tahun 571 Masehi, di Mekah, lahirlah seorang lelaki tampan di keluarga Abdul Muthalib. Semua keluarga dari Abdul Muthalib pun merasa sangat bahagia karena kedatangan keluarga baru, termasuk Abdul Lahab. Ia merasa kedatangan Nabi Muhammad SAW ke dunia sebagai ganti dari saudaranya yang begitu cepat meninggal, yaitu Abdullah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW pun tumbuh besar hingga ke usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kaumnya, karena di antara kaumnya masih sangat banyak yang menyembah berhala, termasuk pamannya, yaitu Abdul Lahab. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW pun naik ke Bukit Safa. Ia mengatakan kepada penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, apakah kalian percaya jika aku mengatakan akan ada pasukan berkuda di bukit lembah ini yang akan menyerang kita?" "Ya, kami percaya ucapanmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian semua berbuat baik serta hanya menyembah kepada Allah semata." Berita kenabian Nabi Muhammad SAW pun sampai ke telinga Abu Lahab. "Jadi itu alasan kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh, perkataanmu tidak dapat dipercaya. Celakalah kau dan celakalah kau." Mohon maaf kepada para juri, saya berpindah tempat karena hari mulai malam dan tempat yang saya duduki tadi itu tempatnya gelap. Abu Lahab pun pulang dengan wajah yang sangat marah. Wajahnya berubah menjadi merah karena ia sangat marah terhadap keponakannya. Lalu dari situlah turun ayat pertama surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh binasalah dia. Sesampainya di rumah, Abu Lahab pun bertemu dengan istrinya, Ummu Jamil. Ummu Jamil pun berkata kepada Abu Lahab, "Wahai suamiku, aku benar-benar kesal dengan keponakanmu itu." "Keponakan yang mana maksudmu?" "Itu, si Muhammad. Siapa lagi sih kalau bukan dia? Dia telah menghina kita dengan kata-kata bualan dari Tuhannya. Begini bunyinya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sungguh binasalah dia. Tidak akan berguna apa yang telah dia usahakan. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Begitu juga dengan istrinya, si pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Berani sekali dia mengatakan seperti itu kepada kita.
Ummu Jamil. Setiap hari ia meletakkan dan menyebarkan fitnah kepada para tetangganya tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia sempat mencelakai sang Nabi. Pernah suatu hari ia meletakkan duri yang tajam di atas jalan agar jika sang Nabi pergi ke masjid, sang Nabi menginjak duri tersebut. Kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah pun semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu hari ia mengumpulkan seluruh kaum Quraisy serta mengatur strategi perang untuk melawan kaum muslimin. Setelah mengatur strategi perang, pasukan Quraisy pun pergi berperang dengan pasukan muslimin. Tetapi Abu Lahab pun tidak ikut. Ia tidak pergi perang dengan alasan bahwa dirinya sudah tua, serta badannya pun mulai melemah, dan kaum Quraisy pun percaya akan hal itu. Karena kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah, maka Allah pun memberikan azab ketika Abu Lahab hendak meninggal. Pada saat hendak meninggal, semua orang jijik melihatnya. Bisul itu sangat bau, sehingga pada saat kematiannya pun tidak ada orang yang ingin menguburkannya lantaran jenazahnya yang sangat berbau busuk. Hingga pada akhirnya istri Abu Lahab, Ummu Jamil, mengambil sebuah kayu yang panjang dan mendorong jenazah Abu Jahal masuk ke dalam liang lahat. Anak-anak Abu Lahab pun melempari jenazah Abu Lahab dengan batu kerikil hingga kuburannya tertutup. Itulah sedikit cerita tentang Abu Lahab. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat seperti itu. Amin. Sekian dari saya. Nun wal qalimul masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.